Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Bina Insan Sejahtera Ibu Sofiana Nurjanah MTI, yang terhormat kepada General Manager SIT Al-Fatih 1 Ibu Afa Khalifia MPD, yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDIT dan SMP IT Al-Fatih 1 Ibu Nunung Nurul Hidayah SSI dan Bapak Kosasi SPD, yang terhormat kepada Ketua Komite SMP IT Al-Fatih 1 Ibu Indriawati, yang terhormat kepada Ketua Komite SDIT Al-Fatih 1 Ibu Titin Martini SST MKes, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Guru SIT Al-Fatih 1. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah, nikmat, dan karunia-Nya secara terus-menerus dan berlapis-lapis di setiap waktunya. Dia yang Maha Hidup, selalu terjaga dan selalu menatap kehidupan hamba-hambanya. Pemeliharaannya mencakup bumi dan seisinya. Pemberiannya tidak terhitung dan tak terkira. Tidak ada ungkapan yang pernah cukup untuk menggambarkan keagungan dan kemuliaannya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada manusia terbaik sepanjang masa yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menghidupkan agama Islam di muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat banyak hikmah serta petunjuk dan pengajaran. Ia mencakup segala aspek kehidupan, bahkan konsep kehidupan yang terbaik. Ketinggian dan kekuatannya melebihi gunung, sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dijelaskan di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam ayat ini diterangkan bahwa seandainya gunung-gunung itu diberi akal, pikiran, dan perasaan seperti yang dianugerahkan kepada manusia, kemudian diturunkan Al-Quran kepadanya, tentulah gunung-gunung itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hancur lebur karena takut kepadanya. Akan tetapi Al-Quran bukan untuk gunung, melainkan untuk manusia. Sungguh indah metafora ini membandingkan manusia yang kecil dan lemah dengan gunung yang begitu besar, tinggi, dan keras. Dikatakan bahwa gunung itu akan hancur di hadapan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan hancur karena rasa takut. Ayat ini merupakan suatu peringatan kepada manusia yang tidak mau menggunakan akal, pikiran, dan perasaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Mereka lebih banyak terpengaruh oleh hawa nafsu dan kesenangan hidup di dunia, sehingga hal itu menutup akal dan pikiran mereka. Karena takut kehilangan pengaruh dan kedudukan, maka mereka tidak akan mau mengikuti kebenaran. Betapa tingginya nilai Al-Quran, sehingga tidak semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memahami dengan baik maksud dan tujuannya. Untuk memahaminya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain ilmu yang memadai, menggunakan akal pikiran, membersihkan hati nurani, dan niat yang setulus-tulusnya. Kemudian diterangkan bahwa perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran itu harus menjadi pelajaran bagi orang yang mau menggunakan akal, pikiran, dan perasaannya. Dengan demikian, mereka dapat melaksanakan petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam. Bila mana gunung yang besar, keras, bahkan tuli, kalau saja ia mendengar dan memahami Al-Quran, lalu mentadaburi isi kandungannya, pasti dia tunduk karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita memahami dan mentadaburi kandungannya, kemudian mengamalkannya? Maka dari itu, kita sebagai manusia yang telah disampaikan ayat-ayat suci Al-Quran harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Amin. Asam segar si buah jeruk, Pencuci mulut setelah makan. Barang siapa merasa terpuruk, Jadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Sekian dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bisa bersahabat baik dengan Al-Quran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.